berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Salam. Oke, sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Pastikan adik-adik semua di rumah memakai pakaian yang rapi, pastinya sudah mandi dan memakai parfum yang wangi karena kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulaikan segala ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa sebelum memulainya. Mari kita saat teduh. Amin. Nah, adik-adik semua, walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan satu lagu, Bapa ku datang padamu. Saya ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita ulangi lagu kita dari rumah. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami selama 1 minggu lamanya. Tuhan telah memelihara kami. Walaupun kami pada saat ini Tuhan tidak secara langsung bertemu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti Tuhan. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak yang beribadah di rumah pada saat ini Tuhan, baik yang ada di rumah dimanapun Tuhan, Engkau berkati dan Engkau tolong mereka Tuhan seperti Engkau menyertai kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang akan nantinya juga Tuhan. Kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu
Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau berkati, biarlah firman yang kami dengar nanti dapat kami jadikan patokan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami, amin. Adik-adik semua pastinya masih ada semangat kan, apalagi kita beribadah di rumah, jadi kita tidak kendor-kendornya beribadah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, mari kita bernyanyi Ada Satu Sobatku. Bertepuk tangan semua ya. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, sebelum itu, mari kita menyanyikan satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagikanku. Bersyukur sekali pada pagi hari ini masih ada kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah, bahkan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sekalipun teman-teman di rumah itu hanya secara online atau secara virtual, tapi
masih ada cara untuk boleh bersekutu bersama-sama ya, memuji memuliakan nama Tuhan ya, bersyukur ya. Dan pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami. Dan kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing pribadi. Berikan kami hati yang mau tunduk, yang mau telinga yang mau mendengarkan apa isi firman Tuhan. Dan berikan kami hati yang mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Langsung saja mari kita buka bersama-sama dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, kita akan merenungkannya dari ayat 13 sampai di ayat yang ke-17. Oke, Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya, kakak akan membaca ya dalam Alkitab kakak. Kemudian teman-teman silakan mengikutinya di Alkitab teman-teman masing-masing. Perikop yang diberikan yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekian jauh pembacaan yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya sebagai seorang anak ya, sebagai seorang anak sekarang kita rata-rata sudah SMP ya. Tentunya di usia yang sekarang ini atau di kelas yang sekarang ini kita tuh sudah punya banyak sekali gambaran untuk kedepannya kita akan seperti apa ya. Contohnya kita punya rencana atau kita punya cita-cita masuk setelah SMP, kita masuk ke SMA, contohnya Lentera gitu ya, atau ke SMA mana, ke SMK 1, SMA BNKP atau SMK BNKP atau ke Pemda, kemana saja kita punya rencana atau kita punya cita-cita itu ya. Atau mungkin ketika kita lulus dari SMA atau SMK, saya mau ke perguruan tinggi misalnya ke UPH gitu ya, saya mau ambil jurusan kedokteran, saya nantinya akan menjadi seorang dokter yang hebat, saya nantinya akan misalnya sekolah ke sekolah teologi dan saya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan gitu ya. Atau saya mau menjadi seorang guru, saya mau mendidik anak-anak, saya kemudian mau mengajari anak-anak sehingga mereka tidak buta huruf atau mereka tidak ketinggalan zaman gitu ya. Atau saya mau sekolah atau saya mau kuliah kemudian menjadi seorang pilot, menjadi seorang polisi atau poluan. Banyak sekali angan-angan atau banyak sekali cita-cita yang kemudian kita damba-dambakan untuk kita capai ke depannya. Tapi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah apakah cita-cita kita itu atau perencanaan kita itu bisa ditentukan atau bisa kita tentukan hanya dengan diri kita sendiri atau hanya dengan upaya kita sendiri, atau malah sebaliknya kita yang berencana, kita yang berupaya, kita yang berusaha, tetapi yang menentukan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, teman-teman,
Mari kita lihat dalam pembacaan atau firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-17, teman-teman. Sedikit tentang surat Yakobus. Surat Yakobus ini ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan. Kalau kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 ya. Kemudian yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang ada di luar wilayah Palestina ya, disebut orang-orang Yahudi diaspora gitu ya, orang-orang Yahudi diaspora. Nah, teman-teman, pada saat itu biasanya orang-orang merantau untuk kemudian berdagang. Tahu berdagang ya, berdagang itu berjualan. Mereka pergi merantau, mereka pergi kemudian dari daerah mereka ke daerah yang lain. Mereka mau berjualan atau mereka mau berdagang. Nah, teman-teman, salah satu cara berdagang adalah berkeliling menawarkan barang dagangan ya, dan mereka pada saat itu seorang pedagang itu tidak hanya berkeliling di kotanya sendiri atau di wilayah atau di gang gitu ya, di daerahnya sendiri, tidak, tetapi mereka juga pergi ke luar kota gitu ya. Mereka juga pergi ke luar kota dan mereka juga menawarkan dagangan mereka atau jualan mereka ke orang-orang yang ada di luar kota itu, teman-teman. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Supaya dagangannya laris dan ia mendapat keuntungan yang cukup besar untuk menghidupi atau untuk mencukupi kebutuhan pedagang ini atau kebutuhan mereka setiap hari. Nah, teman-teman, oleh karena itu seorang pedagang itu dia harus membuat perencanaan yang matang kemana ia akan berdagang dan berapa keuntungan yang akan ia peroleh. Nah, teman-teman, kakak ingat waktu kakak dulu, kakak waktu SMP kakak juga berjualan ya. Kakak tuh berjualan ikan, ya berjualan ikan. Kemudian waktu SD itu kakak juga sering jualan kue gitu ya. Jadi kakak bilang sama mama untuk buat kue dan kemudian sore-sore pulang sekolah, siang istirahat, sore baru kakak pergi jualan kue. Dan kakak itu cukup senang karena ada keuntungan yang kakak dapat. Selain dapat kue gratis gitu ya dari mama, ada juga jajan yang kemudian mama berikan gitu ya. Dan SMP itu kakak jualan ikan pakai motor. Jadi pakai motor, kemudian pakai ada kayu dibuat gitu di tengah-tengah motor, di bagian belakang dikasih. Kemudian di dua belah ini, samping kanan dan samping kiri itu ada ember ya, ada ember yang kemudian diisikan ikan. Kemudian kakak pergi jualan ke luar daerah kakak, pergi sejauh yang bisa kakak jangkau, dan kemudian di sana kakak jualan ikan ya. Dan harus terencana. Waktu itu kakak ingat kali kakak berencana, pokoknya kakak harus pergi ke wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan kakak sudah dari rumah sudah kalkulasikan ini harga ikannya berapa supaya saya dapat keuntungan yang cukup banyak gitu ya. Orang yang berdagang atau orang yang berjualan kan pasti maunya dapat untung yang banyak. Sama kakak juga begitu. Dan harusnya pedagang ini juga demikian, teman-teman atau adik-adik. Jadi mereka harusnya ketika mereka mau pergi untuk berdagang atau berjualan, mereka harus membuat perencanaan yang matang supaya di sana tidak sia-sia. Di sana mungkin harus ada banyak orang, harus misalnya kayak rame gitu tempatnya supaya dapat banyak pelanggan dan banyak keuntungan juga di dalamnya. Nah, persoalannya teman-teman adalah apakah pedagang itu mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaannya? Ya, mereka sudah berencana, mereka sudah berusaha, tapi pertanyaannya, mereka mengikut sertakan Tuhan nggak dalam perencanaan mereka? Nah, teman-teman, ternyata di sini sangat menarik, rupanya penulis surat Yakobus ini melihat bahwa ada kecenderungan hal itu dilakukan tanpa melibatkan Tuhan. Nah, ini persoalan yang sangat serius ya teman-teman. Ketika melakukan satu perencanaan tetapi tidak mengikut sertakan Tuhan, ini masalah yang sangat serius. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ia menekankan prinsip ini ya. Penulis surat Yakobus menekankan prinsip ini dalam ayat yang ke-16. Kita lihat, dia katakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu
Ya, dia menekankan kepada jemaat orang-orang Yahudi, orang-orang orang-orang Yahudi yang ada disebut orang-orang Yahudi diaspora, ya, orang-orang Yahudi diaspora, ya. Dia tekankan bahwa harusnya kalian itu berkata demikian loh, ya. Kalau Tuhan berkehendak, maka kami akan melakukan ini dan itu, gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi tema yang diberikan sama Kak Wanda, ya, yaitu manusia berusaha, Tuhan menentukan, itu harusnya demikian. Harusnya seperti yang kemudian ditekankan oleh penulis surat Yakobus ini, ya. Sangat menarik bila kita kemudian berencana untuk melakukan segala sesuatu dan kita kemudian mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Itu ada banyak sekali atau ada beberapa pelajaran kemudian yang bisa kita ambil dalam hal itu, teman-teman. Pernyataan jika Tuhan menghendaki, teman-teman, jika Tuhan menghendaki, ini kemudian ada beberapa sikap yang bisa kita pelajari di dalamnya, ya, yaitu mengekspresikan sikap rendah hati. Ya, yang pertama mengekspresikan sikap rendah hati, berarti kan tidak kemudian mengandalkan atau tidak kemudian mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak, tapi jika Tuhan menghendaki, jadi berserah, gitu ya. Ini adalah sikap rendah hati yang mau kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sendiri, ya. Kemudian teman-teman, yang kedua, manusia itu berusaha dan bertanggung jawab, ya. Manusia itu berusaha dan bertanggung jawab. Jika Tuhan menghendaki, maka kami akan melakukan ini dan itu, ya. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan segala rencana dan usaha manusia dengan kehendak Tuhan. Maksudnya menyelaraskan ini adalah kemudian kita berencana tetapi berserah kehendak Tuhan yang pasti atau yang akan terjadi, bukan kehendak kita yang sebagai manusia. Jadi kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita pribadi, ya. Kemudian mengakui, teman-teman, bahwa Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa ada dan berkehendak yang baik melalui atau dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, ya. Jadi yang pertama sikap rendah hati, yang kedua kemudian sikap berusaha dan mau bertanggung jawab, yang ketiga kemudian menyamakan kehendak Allah atau menyelaraskan kehendak Allah yang terjadi, jangan kehendak kita, gitu ya, jangan kehendak kita sebagai manusia. Dan yang kemudian yang keempat, mengakui bahwa Tuhan senantiasa ada, hadir, berkehendak bagi kita dan melakukan yang terbaik bagi kita, ya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa sih kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk kemudian mencapai sesuatu yang kita impi-impikan, ya? Nah, teman-teman, kita lihat di sini dalam ayat yang ke-14, ya, ayat yang ke-14 dikatakan di sini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, ya. Teman-teman, kalau misalnya isi air panas dalam satu gelas, gitu ya. Ini misalnya gelas, kemudian teman-teman tuang dalam gelas itu air panas, teman-teman tutup, ya. Teman-teman tutup, beberapa waktu kemudian teman-teman buka, ya. Teman-teman buka, bisa juga teman-teman praktek di rumah, ya. Teman-teman buka, itu nanti akan ada uapnya yang keluar, ya, kayak asap gitu, ya, asap yang keluar, uap. Tapi kemudian teman-teman, uap itu tidak akan lama, ya, uap itu tidak akan lama. Yang keluar itu asap yang keluar atau uap yang keluar itu tidak akan bertahan lama, dia langsung aja hilang, gitu ya. Dia langsung aja hilang dan tidak akan bertahan lama, teman-teman. Nah, hidup manusia itu seperti itu. Hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Istilahnya adalah manusia itu tidak punya kekuatan sendiri untuk mencapai apa yang kemudian dia rancangkan atau dia cita-citakan dalam kehidupan dia. Manusia itu hanya bisa berusaha, manusia hanya bisa bekerja keras, dan itu memang harus
Usaha, kerja keras itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya. Tetapi yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu kemudian adalah Allah sendiri, ya. Yang menentukan masa depan kita, cita-cita kita akan terjadi, harapan kita akan tergenapi, kita menjadi seorang yang sukses, kita menjadi seorang yang luar biasa, kita menjadi seorang yang seperti apa ke depannya, itu adalah Tuhan, teman-teman. Ya, yang menentukan hari esok, ya, besok ini ataupun hari ini akan terjadi apa nantinya, sore, malam, atau kemudian besok lusa akan terjadi apa, itu Tuhan sendiri. Kita tidak bisa menentukan kehidupan kita akan seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah kita bekerja keras dan kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tetap berserah mengandalkan Tuhan dalam setiap kerja keras, usaha, dan dalam setiap perencanaan kita. Ya, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah kecewa ya akan hari kemarin gitu ya. Kenapa kemudian saya berencana A tapi yang terjadi B, ya. Misalnya saya berencana mau keluar kota, ya, atau saya berencana mau jalan-jalan mungkin sama teman-teman, hal sederhana ya. Saya berencana mau jalan-jalan dengan teman-teman, atau saya berencana mau pergi berenang, tapi kemudian gagal karena ada satu dan dua hal, ya. Itu membuktikan bahwa teman-teman, Allah yang menghendaki segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan kecewa, jangan kita marah terhadap Tuhan, jangan kita kemudian terpuruk, jangan kita kemudian merasa rendah diri, merasa tidak mampu melakukan apapun, merasa kemudian Tuhan tidak sayang kepada kita atau Tuhan tidak mengasihi kita, jangan. Tetapi mari kita lihat bahwa oh iya, Tuhan itu lebih punya rancangan yang paling baik dan yang terbaik untuk saya ternyata. Apa yang saya rencanakan dan saya damba-dambakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kemudian yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Maka saya mau berserah biar kiranya kehendak Tuhan yang terjadi dan saya mau bekerja keras, saya mau terus berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang telah Tuhan tentukan untuk diri saya, untuk diri keluarga saya, masa depan keluarga saya nanti. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi ingat-ingatan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Setiap hal yang kita rancangkan tidak semua terjadi dengan mulus, karena Tuhan sendiri yang menentukan atau Tuhan sendiri yang melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Dia. Berserah dan tetap percaya bahwa Dia punya rancangan yang terbaik bagi kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini. Kembali kami Tuhan ingatkan Bapa bahwa kami manusia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kami manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Kami manusia tidak bisa menjamin masa depan kami akan baik seperti apa yang kami pikirkan. Kami tidak bisa melakukan semua hal yang kami impikan tanpa campur tangan Tuhan atau tanpa pertolongan Tuhan. Kami disadarkan kembali dan diingatkan bahwa kami bisa berencana, tetapi yang menentukan masa depan kami, yang menentukan hari-hari hidup kami, itu hanyalah Tuhan sendiri. Maka dari itu Tuhan, izinkan kami untuk kemudian terus berserah kepada Tuhan. Mampukan kami untuk terus-menerus mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan berikan kami hati kemudian yang mau menerima setiap hal yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak kecewa sekalipun kehendak kami atau keinginan kami tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kami tidak marah terhadap Tuhan dan orang-orang sekeliling kami sekalipun perencanaan-perencanaan kami gagal, karena kami tahu Tuhan punya yang terbaik bagi kami dan Tuhan akan memberikan itu sesuai waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati kami masing-masing pribadi,
biar kiranya firman ini boleh kami lakukan terus-menerus dalam kehidupan kami dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Memberkati orang tua kami yang kami kasihi, saudara-saudari kami, keluarga kami, biar kiranya mereka juga terus-menerus hidup dalam pertolongan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan semua kita yang kemudian mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik adik-adik, pastinya semua masih semangat kan? Nah, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Rasari. Nah, semoga firman yang telah kita dengarkan tadi menjadi sumber kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang tadi kami mulai ibadah kami Tuhan, hingga kami akhiri pada saat ini. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan di hadapan Tuhan. Janganlah lihat dari berapa besarnya Tuhan, tetapi lihat dari tangan-tangan yang memberikannya Tuhan, dan berkatilah setiap tangan-tangan yang mengulurkannya Tuhan. Biarlah menjadi persembahan kami ini menjadi yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan tadi. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi sulung bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mau mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati kami juga Tuhan di masa pandemi ini. Engkau tolong kami, Engkau berikan kekuatan kami, kepada kami kesehatan yang baik. Berkati semua orang-orang yang terdekat-dekat kami Tuhan, yang lagi sakit Tuhan Engkau kuatkan, dan yang lemah Tuhan Engkau sembuhkan segala penyakit yang mereka rasakan pada saat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, jika ada teman-teman kami yang sedang terpapar virus corona pada saat ini Tuhan, mari Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Baik adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya sapa kita semua. Salam.